Bicara baik-baik. Sayang apa? Mikir, hati kamu itu udah ditutupi sama janda itu tua nenek-nenek. Ini ya, siapa ini? Ngapain Bu? Ibu udah tua, ingat Ibu. Si Ibu S ini memang sering menggoda, dia ngajakinnya video call, Papa ada dikirim-kirim foto-foto gitu. video seperti wajah di kamar mandi. Dalam satu waktu dia bisa main sama 8 laki-laki, 10 laki-laki. Aku lihat sendiri bentuk dia panjang seperti ya nenek-nenek. Ya Allah, ada aja. Tapi aku dengar katanya saat kamu up video itu banyak yang terima kasih katanya dia. Iya betul. Bener? Iya. Itu kenapa banyak yang terima kasih saat itu? Ternyata Ibu S ini dia udah pemain lama, Bang. Oh, maksudnya pemain lama gimana? Jadi memang sebelum-sebelumnya ada korban yang sama seperti ayah saya. Kenapa bisa jadi korban bapak posisinya tuh? Digoda soalnya. Oh, maksudnya digoda. Betul. Gitu. Ini Ibu ya? Betul. Iya. Katanya sakit ya? Iya. Makasih loh sempet-sempetin datang. Hmm. Udah berapa lama sakit? 4 tahun. 4 tahun. Ibu Titin sakit apa? Stroke ringan. Stroke ringan. Iya. Terus pemulihan. Iya. Tadi awalnya pas stroke nggak bisa ngomong atau gimana? Enggak. Jadi Bukan, maksudnya bukan nggak bisa ngomong, tapi si mama ini ada penyempitan pembuluh darah di otak. Oke. Jadi ada gangguan motorik aja. Oke. Mm, Tapi pada saat itu masih bisa ngomong atau nggak bisa dia? Masih bisa Lancar. Oh, lancar. berarti stroke-nya masih ringan. Betul, Iya. stroke ringan. Gara-gara apa waktu itu? Tadinya hamil di usia rentan, terus melahirkan di situ. Iya. Mungkin aku bisa bantu buat ngejelasin ya, Bang Rensu. Jadi mama ini kan hamil adik yang paling kecil di usia yang udah cukup rentan. Jadi ada namanya preeklamsia. Nah, ketika melahirkan, kecapean, terus saat itu juga ayah itu ada acara umroh ya, Mah. Iya. Nah, mama bantu-bantulah ngebantuin kayak pengajiannya, kemudian ngebantuin untuk beli oleh-oleh dan sebagainya. Nah, kecapean di situ ngedrop. 2 minggu sakit. Setelah itu COVID-19. Nah, COVID-19 kena mama karena imunnya lagi rendah. 1 bulan dirawat di rumah sakit. Dari situ mulai ada, setelah sembuh dari COVID, tiba-tiba tangan mama tremor. Kemudian dari situ kita rutin kontrol ke rumah sakit dan didiagnosa penyempitan pembuluh darah. Oh. Jadi keterbatasan gerak aja. Saat itu usia berapa pas hamil? 37, 37. ya hampir Oh. 40. Jadi kronologi yang orang pengen tahu itu pada saat kamu ngegerebek, panggilnya bapak apa ya? Papi. Papi. Kenapa bisa kamu gerebek saat itu? Dan dari mana kamu bisa tahu posisinya dari situ? Jadi awal mulanya kenapa aku bisa gerebek soalnya si papi ini sudah melakukan perselingkuhan ini dari lama, Bang. Jadi memang dari tahun 2024, tahun lalu. Tahunan. Kita udah tahu dari tahun kemarin. Tahun Ibu udah lalu. tahu juga dari. Udah. Oh, terus? Nah, dari tahun 2024 ketahuan selingkuh, nggak ngaku. Kemudian akhirnya ada mediasi keluarga. Setelah mediasi keluarga, kemudian ingin balik lagi ke rumah, ingin memperbaiki lagi kondisi rumah yang udah kacau karena ketahuan selingkuh tersebut. Tapi nggak ngaku kan? Nggak ngaku, tapi masih terus-terusan komunikasi dengan Ibu S tersebut. Terus? Nah, dari situ karena mama sakit, alasannya adalah ingin poligami. Oke. Jadi si papi dekat dengan Ibu S ini karena curhat, karena mama sakit. Terus? Kemudian Ibu S ini meminta papi aku untuk menjadi suaminya. Begitu. Keterangan dari papi. Betul. Oke, terus? Dan meminta izin poligami ke mama. Nah, tapi mama tuh tidak mengizinkan untuk poligami tersebut. Nah, dari si papi tidak ingin bercerai. Karena tidak ingin bercerai tersebut, akhirnya si papi ini
meminta kepada mamah untuk sembuh dalam waktu 1 tahun. Oke. Jadi kan Bisa maksudnya, begitu ya? iya, maksudnya kan kalau misalnya untuk kesehatan itu dari Tuhan ya Bang. Jadi kita juga nggak bisa untuk menjanjikan 1 tahun tersebut. Tapi karena memang mamahnya udah sayang, udah 25 tahun juga pernikahannya, jadi ingin untuk terus dilanjutkan dan memikirkan anak-anak juga. Nah dari situ akhirnya kita mencoba untuk menjadi normal lagi seperti keluarga yang utuh seperti sebelumnya. Ketahuan lagi Bang, di bulan Mei. Ketahuannya dari mana yang itu? Ketahuannya masih chattingan ya Mah? Oh, dari chattingan. Masih chattingan. Siapa yang, maksudnya HP-nya kamu dapat lihat atau gimana? Mamah yang lihat. Oh, mama. Awal mula ya. Oh. Ya. Oke. Awal mula ketahuannya mama yang lihat. Terus? Nah, Mei ketahuan, akhirnya ribut lagi, makin besar ributnya. Dari situ akhirnya si papi meminta bercerai. Padahal sebelumnya dia bilang ingin membuat rumah tangga ini, keluarga ini menjadi utuh lagi dalam waktu 1 tahun. Sembari menyembuhkan mamah, bilangnya gitu. Tapi mamah pun selama 4 tahun sakit, tidak pernah sekalipun si papi itu nganterin ke rumah sakit untuk bertemu dengan dokternya secara langsung, nganteri obat ataupun menemani, itu nggak pernah. Selama 4 tahun? Selama 4 tahun. Jadi hanya ngedrop di depan rumah sakit, di depan haltenya, bahkan nggak sampai lobi. Nah, terus mama masuk ke dalam? Jalan kaki. Dengan kondisi Betul. Terus? Gitu. Jadi Mei ketahuan belum genap 1 tahun, akhirnya si papi pergi dari rumah. Karena kan di rumah ada 2 ya Bang. Rumah ada 2? Rumah ada 2. Jadi memang mama tuh membeli rumah 1 lagi ketika si papi tuh diangkat menjadi pengawas di tempat dia bekerja. Beliau ASN ya kan? ASN, betul. Terus? Nah ketika diangkat jadi pengawas tersebut karena jauh nih bolak-balik dari rumah ke Cibinong di Pemda Cibinong. Nah karena jauh bolak-balik akhirnya membeli rumah. Dan rumahnya tersebut tuh memang dibeli untuk menjadi rumah transit. Jadi kalau misalnya lagi main ke Jakarta atau mungkin lagi bepergian jauh, rumah tersebut kita gunakan untuk istirahat gitu. Ibu yang beli? Pakai uang siapa? DP-nya emang uang kami bersama, tapi angsurannya saya yang bayar. Ibu ada kerja juga? Iya. Kerja apa maaf? Jadi guru di SMA negeri. Terus setelah lanjutan dari cerita tadi rumah itu, kemudian kamu akhirnya bisa ngegerebek ke sana, timelinenya gimana? Timelinenya itu di bulan Desember. Iya, itu kan bulan Mei. Ini dong. Iya, betul. Baru seminggu yang lalu, 2 minggu yang laluan. Gara-garanya? Jadi kan sudah pisah rumah selama 6 bulan. Selama 6 bulan itu, si papi itu menjanjikan untuk menceraikan mama. Jadi kita pisah rumah dulu aja. Nah, menjanjikan bercerai, tapi tidak diurus-urus, Bang. Karena beliau ini tidak ingin memberikan hak mama saya, yaitu 1/3 gaji yang sudah menjadi ketentuan ASN. Oke. Nah, si papi tidak ingin memberikan uang tersebut dan hanya menyanggupi sebesar 1,5 juta tiap bulan. Gitu. Nah, terus ya, Tuhan. dari situ akhirnya udah kesel nih. Kita coba viralkan. Sebelumnya diriku nggak berniat memviralkan, hanya curhat aja di X, di sosial media X, curhat. Ternyata rame. Tapi di situ aku tidak menyebutkan siapa orangnya, tidak menyebutkan terkait dengan kamu ada hubungan. Iya, aku cerita tentang hubungan keluarga. Oke. Ya, memang ayah saya yang berselingkuh dan sebagainya, tapi memang tidak menyebutkan namanya seperti itu. Jadi netizen hanya nebak-nebak aja di X. Tadinya rame, tapi redup lagi. Jadi orang ngikutin tuh ceritanya dari si betul. X itu. Iya. Nah, kenapa sampai akhirnya ada penggerebekan itu? Itu terjadi karena aku diinfo oleh
orang tua Oke. orang tua ayah saya, orang tua papi Oke. yang ada di Sumatera. Jadi si papi ini orang tuanya keluarganya ada di Sumatera Barat. Oke. Kakek saya tuh baru meninggal, Bang. Kakek dari Bapak Kak, dari papi. Hmm. Meninggal pengajian 100 hari. Hmm. Pengajian 100 hari, aku ditelepon sama Pak D. Ditanya, Dil, ini papi kamu datang ke pengajian ke pengajian 100 hari kakek, kenapa bawa wanita lain? Ini siapa? Oh. Cucunya mana? Kamu kemana? Papi sama mama udah bercerai bukan? Nah, selama ini papi sama mama tuh belum bercerai. Bahkan mama pun merasa belum pernah ditalak sebelumnya. Mereka nggak tahu kalau posisinya kalian tuh sudah ada masalah, itu mereka nggak tahu. Tahu. Tahu juga. Tahu. Oh, tahu. Cuman Tahu. ini bingung nih. Iya, kenapa bawa wanita lain? Terus tuh. Nah, dari situ aku kan kesel ya. Aku kesel, akhirnya karena memang sudah diinfokan seperti itu, berarti kan ada sesuatu nih. Nah, karena rumah transit tersebut aku punya kuncinya, karena memang rumah keluarga kan. Aku datanglah ke rumah tersebut. Aku cek di dalam rumah tersebut, ternyata memang sudah dihuni oleh si Ibu S ini. Rumah transit itu. Iya, aku menemukan barang pribadinya seperti ID card, baju, kemudian sepatu. Ya seperti udah jadi rumahnya sendiri aja. Tapi beliau lagi nggak ada di situ. Lagi nggak ada karena masih di Sumatera. Kosong tuh. Kosong. Aku masuk. Terus. Nah, dari situ aku cek email karena memang emailnya si papi masih nyangkut di handphone. Masih nyangkut di handphone aku. Aku cek lah, ada pembelian tiket kapal feri nyebrang dari Merak ke Bakauheni. Nah, nyebrang namanya, identitasnya menggunakan data mama. Kenapa harus begitu? Kan harusnya cukup pakai identitas wanita tersebut aja kan ya? Betul, nggak tahu. Apa yang ditutupi ya? Nggak tahu. Oke. Terus kemudian? Nah, dari situ akhirnya kesal juga kan. Kenapa si papi ke Sumatera Barat bertemu dengan keluarga besar malah mengajak wanita lain, kemudian menggunakan data mama juga. Terus ketika buka rumah ternyata sudah dihuni oleh wanita lain, barang-barang wanita lain. Kemudian aku cek juga barang-barang si papi. Aku menemukan surat pengangkatan jabatan ASN. Ada konspirasi gitu ya? Betul. Dan itu tuh diangkat di bulan November. 1 November 2025. Sedangkan sebelumnya di bulan Juni, ketika si papi meninggalkan rumah, aku melaporkan perselingkuhan ini ke 5 instansi. Ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, ke BKPSDM, ke Sekretariat Daerah, Inspektorat, dan Kantor Bupati. Tapi tidak ada proses selama 6 bulan itu. Namun si papi diangkat pangkatnya menjadi golongan 4A. Kalau di dalam ASN sendiri ada aturan ya mengenai hal ini ya? iya. Seharusnya ketika adanya proses pengangkatan, ketika ada masalah yang dilaporkan, harusnya kan di hold dulu ya. Kalau memang benar-benar diusut. Tapi kan ternyata selama 6 bulan laporan ini, sampai akhirnya ada pengangkatan pangkat, berarti apa yang sudah aku laporkan ini nggak pernah diproses sebelumnya. Akhirnya aku tektokan nih sama Pak D Bude yang ada di Sumatera Barat. Aku diinfokan mau rembuk keluarga, malah cabut si papi sama si wanita itu. Nggak mau. Iya, malah pulang. Abis pengajian. Abis pengajian pulang. Nah, karena pulang, aku bisa estimasi dong. Karena kan memang sering pulang mudik ke sana. Jadi aku tahu, oh kira-kira kan lewat darat nih. Oh kira-kira nyampe di hari apa, di jam berapa, nyebrangnya di jam berapa. Aku ada feeling karena memang udah sering bolak-balik. Terus? Nah, nyampe di tanggal 5 Desember jam 2.16, si papi datang ke rumah transit itu sama si wanita itu. Tuh. Iya, awalnya aku lihat kan papi ngomong kalau sudah nikah siri ya? Betul. Nah, terus? Nah, aku tanya dong, kalau udah nikah siri, mana buktinya? Bukti suratnya. Siapa yang menikahkan? Lokasinya di mana? Walinya siapa? Siapa penghulunya? Nggak bisa jawab. Terdiam. Terdiam. Terus kamu sempet
emosi dan nada tinggi tuh. Itu gara-gara apa? Betul. Itu gara-gara kemana-mana jawabannya. Oh. Kemana-mana jawabannya. Awan mau nanya, ini tuh siapa? Dia tuh siapa? Udah nikah? Mana buktinya? Terus pada saat kamu mau gerebek, ibu tahu? Tahu, Ibu merestui? merestui. Oke. Bahkan jauh sebelum adanya penggerebekan ini, ada KDRT juga Bang. Udah mulai ada KDRT di tahun keberapa itu? Di tahun 2024 ketika ketahuan selingkuh. Oh, baru di 2024. Jadi selama 25 tahun baru di 2020. Namun sebelumnya sebelum tahun 2024 juga sih papi memang suka verbal abuse gitu sama mama. Kasar. Betul. Kasarnya sejauh kata apa? Tidak punya otak. Gitu. Artinya apa itu? Dipukul. Di mana? motong, Dipukul di mana? Kayak nampar gitu. Kayak nampar atau nampak? Nampar. Keras. Keras. Beberapa kali atau cuma satu kali? Sekali. Pernah dipukul pakai raket nyamuk, hampir mau dipukul menggunakan. Hampir. Iya. Oke. Terus itu gara-gara apa waktu itu, Ibu? Waktu itu karena saya tidak nerima dia selingkuh. Kenapa dia jadi yang marah? Apa namanya? Mungkin Nggak terima. gak terima. Nggak terima di sana. Nggak terima dituduh. Betul. Dia tidak mau dituduh dia selingkuh begitu. Iya. Jadi ibu disuruh diam ya. Iya. Nah, karena ibu tidak mau diam, dia menggunakan tamparan supaya ibu diam, begitu maksudnya. Iya. Terus ibu pada saat mengetahui suami selingkuh dan kemudian ibu lagi sakit, bagaimana perasaan ibu saat itu? Ya jelas Pak, saya marah. Ngomong ke beliau marah, Iya. responnya beliau saat itu apa? Gak terima. Oh. Makanya dia memukul saya. Oh itu. Dan ibu lagi sakit saat itu? Iya. Ibu kan lagi sakit nih ya. Suami begini. 25 tahun pernikahan. Iya. Dibawa ke rumah sakit, diturunin di halte. Jalan. Suka merenung nggak, Bu? Enggak. Ya biar apa? Terima aja. Mungkin ini udah nasibnya gitu. Yang penting saya sehat lagi, anak-anak bahagia gitu. Apa yang membuat ibu bertahan? Waktu itu saya nggak kepikiran dia selingkuh ya. Yang kepikiran itu anak-anak utuh, terus bahagia kehidupannya dengan adanya saya, dengan adanya bapaknya gitu. Jadi ibu berpegang sama harapan ini. Iya. Walaupun sudah terjadi satu kesalahan yang mengecewakan ibu masih berharap ini semua bisa utuh kembali. Jadi yang penting dia tobat gitu ya. Iya. Hal yang paling berat saat menjalani ini semua buat ibu apa? Kan udah sakit, terus kondisinya suami selingkuh. Yang paling mengesalkan itu ya waktu suami saya menyuruh saya berhenti berobat dan mau meninggalkan, katanya dia ke Bogor tidak membawa apa-apa dan dia bisa pergi ke Bogor tanpa apa-apa dan anak-anak ditinggalkan bersama saya. Itu yang membuat saya kesal. Dulu ketemu bapak di mana? Waktu itu saya sebagai siswa, dia sebagai guru. Siswa apa nih? SMA apa? SMA. Oh dia guru? Betul. Iya. Jadi sebelumnya dari guru, Bang. Iya, jadi si papi ini kan perantauan dari Sumatera Barat. Iya. Nah, dia datang ke Bogor sebagai dia kuliah. Guru, iya. Iya, dia kuliah, kemudian dia kuliah D3. D3, kemudian jadi guru di sekolah mama. Iya. Nah, kemudian ya
ada cinlok lah ya, percintaan, kemudian akhirnya menikah. Kemudian ketika si papi S1, S2, sampai S3 itu dibiayain sama mama. Iya. Malah waktu mau S1, dia minta izin ke orang tua saya, mohon dibantu untuk masuk S1. S1 sehingga orang tua pun karena udah menikah, dibantu mulai tempat tinggal, makan, sampai biayanya. Jadi memang merangkak karirnya dari guru dulu, kemudian dari guru honorer, kemudian diangkat menjadi GBS, CPN, GBS dulu. GBS dulu, kemudian jadi PNS. Nah di waktu saat menjabat jadi PNS di tahun 2008 juga ketahuan selingkuh sama guru. Iya, jadi memang udah berulang. Ibu yang lebih tahu kali ya. Iya. Sering selingkuh emang dulu. Pernah sekali. Sesama. Yang ibu tahu. Yang saya tahu. Ini saksi hidupnya. Dari kecil. Belum punya adik. 2008. Kemudian jadi PNS. Naik lagi karirnya. S2, S3. Sampai akhirnya diangkat menjadi pengawas termuda di Kabupaten Bogor. Kamu berapa bersaudara? 3 bersaudara. 3. Siapa yang paling tua? Kan bapak adalah cinta pertama seorang anak perempuan. Iya. Kamu dulu melihat bapakmu kan dari kecil seperti apa? Sosok yang jadi panutan. Panutan. Karena Dia baik tuh kan sama kamu baik kan. banget. Baik banget. Di video itu aja dia lemes tuh. Iya. Lihat kamu. Baik Terus, banget. apa yang akhirnya perlahan-lahan berubah di pikiran kamu dengan figur bapak kamu yang kamu lihat ya sempurna lah buat kamu gitu ya awalnya kan ya? Apa? Ternyata ya manusia bisa berubah hanya karena harta, wanita, jabatan. Itu nggak bikin trust issue di hati kamu? Ada trust issue, ada trauma juga. Kamu pada saat kejadian itu ada ngobrol nggak sama papi setelah itu, selain di video itu atau sebelum itu, membicarakan tentang papi kok kayak begini gitu, heart to heart? Udah pernah? Udah ngobrol? Udah. Apa hasilnya ngobrol itu? Yang bisa aku simpulkan ya beliau egois. Beliau memikirkan dirinya sendiri. Beliau lupa kalau misalnya mama yang nemenin dari nol. Beliau lupa sama anak-anaknya. Karena yang beliau ucapkan itu hanya seperti ya kesenangannya, kebutuhan biologisnya, seperti itu. Bagaimana kita menangkap ya? Ngobrolnya bagaimana itu cerita bisa jadi begitu kesimpulannya? Iya, ketika ketahuan selingkuh, ya aku tanya. Ini yang mana nih yang ketahuan selingkuh? Yang di 2024. Oke. Iya, aku tanya, papi ada masalah apa? Maksudnya ada cerita apa yang perlu teteh tahu? Ya dia sebutkan katanya. Kebutuhan biologis, kemudian dia ingin istri yang di rumah, yang menjadi ibu rumah tangga yang utuh. Sedangkan selama ini pun sebenarnya mama ingin kalau misalnya jadi ibu rumah tangga yang utuh di rumah, tapi kan beliau sendiri yang melarang mama untuk berhenti bekerja. Karena memang angsuran rumah, angsuran mobil dan sebagainya mama yang bayar. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya yang si papi inginkan ini mama bisa, cuma ya dianya tidak mensupport itu. Berarti itu bukan jawaban ya? Betul. Jadi memang beliau ini pintar untuk memutarbalikan fakta dan seolah-olah jawabannya ini bagus. Untuk bikin kamu tenang aja gitu? Iya. Ibu kenal suami ibu karakternya bagaimana? Karakternya sebenarnya dia itu baik awalnya ya. Terus dia juga pintar. Dia juga bisa bergaul dengan orang. Tetapi kenyataannya dia itu hanya bisa dengan orang lain. Tapi untuk keluarganya sendiri dia lupa. Contohnya sekarang aja setelah kejadian ini,
dia lupa sama anak perempuannya. Hanya yang dia ingat itu anak laki-lakinya saja. Maksudnya Busuk. gimana itu? Jadi si papi itu kalau di luar ini memang figur Figur. yang menjadi panutan banyak orang karena Oh, memang gitu. ya Iya. karena memang karirnya menanjak dengan smooth, dengan baik, menjadi guru berprestasi, mendapat penghargaan segala macam dari pemerintah provinsi juga. Kemudian akhirnya karirnya bagus lah Bang. Tapi itu hanya di luar aja yang orang lihat. Ketika membawakan presentasi, membawakan pembinaan ke sekolah-sekolah, beliau memang sosok yang sangat dikagumi. Kayak bijak soleh. gitu, bijak. Betul. Soleh gitu. Iya, nah tapi ketika di rumah itu semua ya jauh beda. Jauh beda. Selain perselingkuhan itu, Iya. ada hal yang positif di rumah nggak dari Bapak? Hal positif, beliau sosok yang mengajarkan kita untuk terus belajar sih. Belajar gitu. Gitu. Tapi di selain itu yang kamu lihat, kamu kagumi dari papi kamu apa? Kerja keras. Bekerja keras. Iya. Dan yang bikin kamu kecewa adalah? Ketika dia melupakan semua hasil kerja keras itu dihasilkan bersama-sama gitu. Yang paling kamu sedih dalam hal ini ketika melihat apa? Melihat ibu? Mama, Atau mengetahui bapak kamu dua-duanya. hancur hatimu? Jadi aku sedih di awal di 2024 karena melihat mama yang selama ini bekerja keras dari nol, mendampingi papi. Tapi di 2025 setelah video ini viral, aku menemukan fakta baru. Ternyata sebenarnya papi juga korban. Gitu. Dari Jadi, cerita-cerita orang yang Iya. masuk. betul. Jadi setelah video itu viral, akhirnya banyak bermunculan DM-DM yang masuk dan mengatakan, "Halo Kak, aku dari 20 tahun yang lalu, aku kenal wanita itu." Kenal wanita itu dari 20 tahun yang lalu. Betul. Maksudnya bagaimana itu? Jadi setelah videonya viral, Gitu. ada 5 orang total yang menghubungi. Orang. 5 orang menghubungi anak-anak dari ayah yang pernah menjadi korban. Jadi ayah mereka tuh pernah jadi korban. Jadi ternyata si Ibu S ini dari dulunya beliau menjabat menjadi guru sampai akhirnya menjadi pengawas, memang dia sering menggoda suami orang. Dia guru juga. Betul. Jadi itu 5 orang ini anak-anak dari bapaknya yang digoda sama ibu itu juga. 3 orang. 3 orang. 3 orang. 3 orang adalah anak, 2 orang adalah si korban dan juga ya pelaku mungkin ya, pelaku perselingkuhan. Perempuan semua yang ngubungin kamu. Yang 3 yang anak perempuan, yang 2 ini laki-laki yang pernah menjadi selingkuhannya. Oh. Iya, karena dia dendam juga sama. Kenapa mereka yang dendam itu, kenapa dia dendam? Karena si Ibu S ini ternyata dalam satu waktu dia bisa main sama 8 laki-laki, 10 laki-laki. Oh, dari keterangan beliau. Ya, dari keterangan si Merinding. korban. Yang korban laki-laki ini. Iya, kita mungkin bisa bilang korban ya. Nah, yang satu lagi bilang apa? Dia kasihan sama aku, minta mungkin papi kamu bisa disembuhin karena aku pun sembuh akhirnya setelah bertahun-tahun Sembuh. sembuh. Iya. Apa nih sembuh nih? Dugaan dari si korban bilang kalau misalnya si Ibu San ini menggunakan mistis Kamu percaya begitu? sedikit. Sedikit. Hmm. Ibu percaya mistis? Gimana ya? Percaya, tidak percaya, emang mistis ada. Ada Mm-mm. gitu. Tapi kan ini dugaan saja. gitu. Dugaan. Kamu sudah ketemu yang Ibu Ibu S. S ya? Ibu S. Kamu udah ketemu sama Ibu S itu? Udah. Udah ketemu? Udah ngobrol? Di video penggerebekan Oh, ketemunya. dia ada ngomong apa setelah penggerbekan itu? Saya tuntut balik kamu. Tuntut untuk ITE? Betul, ITE karena video tersebut. Oh, kamu nggak takut itu? Nggak. Dan tujuan kamu api ini sebenarnya arahnya kamu mau kemana? Arahnya adalah mau mencari keadilan sih, Bang. Iya, soalnya mama sudah 1 tahun diselingkuhi, kemudian 6 bulan kita memproses ini ke instansi terkait, tidak ada diproses sama sekali.
Bahkan si papi ini malah naik jabatan, naik pangkat. Kemudian dari situ di video penggerebekan akhirnya jadi diproses sama instansinya. Jadi jadi mungkin harus viral dulu ya biar kita bisa bantu, biar dari instansi diproses gitu. Nah selain itu juga ya karena adanya korban-korban, kemudian adanya yang speak up juga, yang menginfokan, oh Kak memang si Ibu S ini udah terkenal sebagai wanita itu. Awalnya itu banyak makanan-makanan aneh datang ke rumah. Iya. Dan Maksudnya ternyata aneh ini apa polanya nih? sama. Jadi si papi ini nggak suka makan makanan kayak ikan basah gitu ya, Ma? Bukan ikan basah, Kayak tapi tulang. kayak kerongkong ikan gitu ya, Kerongkong ikan? Kerongkong ayam. ayam. Apa itu kerongkong? Bagian tulang-tulangan dari ayam. Oh, tulang-tulangan Iya, ayam. biasanya makannya dagingnya aja, daging tok. Oke. Ini tulang-tulangan kayak ceker, kayak kerongkongan, nggak makan. Oke. Papi itu nggak makan Nggak gituan. makan, tapi di 2024 makan. Di 2024 makan itu. Oke. Iya, kemudian ada kotak bekal aneh yang nggak tahu dari mana datang di rumah. Kotak bekal Iya, ternyata si Iya. ibu S ini suka ngebekelin makan. ke papi. Betul. Padahal saya pribadi suka, mau bawa bekal, dia Nggak mau. nggak mau. Mm-mm. Terus selain itu, Pantes kamu bisa mencurigai ada mistis-mistis ya. Iya. Paham. ya. Terus setelah itu ada juga tahu Sumedang. Mm-mm. Jadi tiap minggu ya mah ada tahu Sumedang di rumah. Tahu Sumedang. Sedangkan kita jarang makan tahu ya mah. Iya Dan sih. kalian nggak bingung itu makanan datang dari mana? Bingung awalnya, cuma ya mungkin ya Beli di jalan. beli di jalan gitu. Oke. Iya. Kamu nggak tanya sama papi ini makanan dari mana nih gitu-gitu? Enggak. Enggak. Karena kalau saya tanya, Api dari mana ini makanan? Oh, katanya dari dinas. Setelah aku cari tahu, ternyata polanya sama di korban-korban lain juga, dari makanan. Iya, sama, tahu Sumedang, terus kotak-kotak bekal, makan makanan, dan korbannya ngaku kalau misalnya si peletnya itu udah bercampur di makanan, di darah dan dagingnya. Gitu, jadi memang susah. Dan bahkan ketika sudah disembuhkan pun, si korban masih suka teringat. Itu menurut pengakuan Menurut dari pengakuan korban. gitu. Iya. Kalau menurut pengakuan yang 3 anak Anak. perempuan itu Mm-mm. gimana? Oh, kalau mereka timbul trauma sih, Bang. Karena mereka dari TK sampai akhirnya di umur 20 tahunan, si ayahnya itu masih berkomunikasi sama Ibu S ini. Jadi memang ya sering ya cekcok lah atau apa, dan mereka tuh takut untuk melaporkan ini karena saat itu mereka masih kecil. Kemudian istri korban juga ya seperti mama juga kan, maksudnya ya sayang rumah tangga ini kalau misalnya dilaporkan, sayang anak-anak nanti gimana. Kemudian ya mereka juga berada di instansi yang sama, jadi takut. ASN juga? Iya. Rata-rata korbannya ASN. Oh, instansi yang sama. Betul, di pemerintahan. Jadi ya mereka takut, ya malu juga mungkin, kemudian jabatan, Terus yang 3 korban cewek, orang tuanya sampai pisah juga? mereka bertahan Dan mereka kembali? kembali. Ada kesan mistis-mistisnya nggak dari cerita mereka? Ada. Ada juga? Di bagian mana? Jadi si Ibu S ini sebenarnya kan dari dulu ya, Iya. dia tuh punya suami, punya anak 2. Nah, karena memang dia pemain dan dia memang menggoda banyak laki-laki sampai check in, sampai berhubungan badan segala macam, ya istri-istrinya ngamuk. Akhirnya mendatangi rumah korban. Rumah Ibu S. Iya. Yang ada suaminya. Tadinya si suaminya nggak percaya kalau misalnya Ibu S ini ternyata memang ya suka ngegoda suami orang. Nah, tapi entah kenapa si suami itu nggak bisa buat memarahi istrinya. Nah,
bahkan sampai kejadian katanya di salah satu rumah korban yang cerita ini didatengin ular hitam. Ular hitam. Kemudian Unik gini ceritain. Unik. Saya baru pertama kali Iya. dengar yang gini deh. dan ya, Iya. Ibu S ini ya udah mau pensiun. Maksudnya dia dari dulu, dari masih punya anak masih kecil, punya suami, sampai akhirnya suaminya meninggal. Udah meninggal. Berarti sekarang posisi udah meninggal nih Ya, suami. meninggal di tahun 2021. Hasil risetku. Sebegitu banyak kau tahu tentang Ibu S Iya. ini ya. Iya. Umur berapa? 57 tahun. Iya. Hah? Betul, 57 tahun. 57 tahun? Iya. Bukannya udah menopause ya? Nah, itu dia. Ini masih badan apa yang Aku lihatnya ya seperti wanita yang sudah menuju lansia, sudah tua, seperti ya nenek-nenek gitu. di video kamu itu ada wajahnya gitu? Ada wajahnya. Dan bahkan aku pun menemukan bukti-bukti dari korban, si wanita ini, si Ibu S ini memang sering menggoda, kalaupun dia tidak bisa check in dengan si pria tersebut, dia ngajakinnya video call. Oh, papa ada ini dikirim-kirim foto-foto gitu. Iya, ada Foto apa? video-video seperti ya Oh, kok ada lihat? lihat di kamar mandi melakukan hal seperti itu. Aku lihat sendiri bentuk dia panjang seperti apa ya. Aku sebagai wanita tidak melihat itu menarik sih. Terus papi bisa tertarik apa ya? Kamu nggak mikir gitu ya? Aku mikir ke sana juga. Ah, Tapi aku mikirnya setelah viral ini kan. Iya. Karena sebelumnya aku pikirnya, oh ya udah ini hanya sebatas laki-laki yang kepincut wanita. Tapi setelah viral, kemudian ada korban-korban yang speak up, aku baru pikir, wah ternyata ayahku korban juga ya. Malah aku ada sempat juga ketika sudah diviralkan, aku sempat termenung nangis juga kayak, oh padahal sebenarnya keluargaku ini masih bisa diselamatkan seperti korban-korban lainnya yang 20 tahun menunggu. Harapanmu kan? Iya. Tapi Ya udah terjadi, udah menikah mereka. beneran menikah? Ngakunya udah menikah sih, Ri. Ngaku kan? Betul. Surat-suratnya ada? Tidak ada. Saksi apa? Video apa? Tidak ada. Nggak ada kan? Dan nikah siri kan bukan nikah yang sah di mata negara kan? Betul. Hanya di mata agama saja Betul. gitu. Jadi setelah kejadian itu nggak ada komunikasi lagi sama bapak, sama papi. Papi yang komunikasi ke kita ya, Mah. Mohon-mohon minta rujuk. Terus? Iya, karena memang setelah viral tersebut, akhirnya instansi yang aku laporkan dari 6 bulan yang lalu tidak ada respon tersebut, akhirnya bergerak. Dari bergerak tersebut, akhirnya ada keputusan potensi untuk pemecatan. Jadi tunggu, ini maksudnya narasinya jadi kesannya minta rujuk karena takut karir hilang atau minta rujuk karena sadar nih? Karena karirnya mau hilang. Mau hilang. Saya bingung sama ibu. Saya antara sedih ngeliat ibu sama satu sisi senang ya. Iya. Oh bagus, saya suka jujur gitu. Karena dia ngomong kan tidak takut akan kehilangan apapun karena dari tempat dia tinggal dia tidak bawa apa-apa. Tapi begitu ngedenger mau dipecat, minta balik merujuk. Saya ketawa juga sih. Tapi satu sisi ibu sebenarnya kalau bisa ngomong nih sama suami ya, dari hati ke hati. Ibu pengen nyampein apa yang paling dalam dari hati ibu kepada beliau setelah 25 tahun perjalanan kalian dalam suka dan duka? Terima kasih telah memberikan anak-anak hebat, anak-anak pintar. Juga terima kasih karena membuat saya sadar kamu lebih jahat dari sebelumnya. Ada penyesalan menikah dengan beliau? Ada dan tidak. Adanya di mana? Adanya mungkin karena
perlakuan dia seperti itu, dan tidaknya karena saya udah menghasilkan Dila, adiknya, dan pokoknya 3 anak yang hebat. 2 adik yang lain ngomong apa tentang masalah ini? Mereka masih kecil sih Bang. Umur berapa yang lain? Yang ada yang pertama kelas 1 SMA, yang ada yang kedua kelas 3 SD. Tapi paling enggak udah ngerti dong ya? Yang SMA udah ngerti. Ya dia sedih juga sih. Dia sedih ya? Sedih. Cuma memang gak banyak bisa mengungkapkan kata ketika isi hatinya gitu. Dipendem? Dipendam. Tipe yang memendam rasa sih. Memendam. Beda sama kamu lebih bisa menceritakannya. Wow. Apa itu juga yang bikin kamu kuat untuk bercerita hari ini atau kamu kuat-kuatin aja? Karena udah dari 1 tahun yang lalu ya sedihnya. Jadi memang udah kayak Jadi udah hilanglah air matanya. ya udah kering. Iya. Karena kan orang pasti bingung gitu. Kok ini anak bisa cerita? Pasti penonton tuh kayak ngerasa dia tuh udah. Saya aja sedih. Mohon maaf ya. Ini yang narasumbernya nggak sedih. Kita yang sedih gitu loh dengernya gitu. Kamu masih bisa menerima ayah nggak kalau kembali? Kalau kembali bersama mama kayaknya enggak ya Bang. Kamu udah nggak bisa nerima. Enggak. Alasannya? Alasannya terlalu banyak luka yang udah disayat sama papi ke mama sih. Jadi masing-masing aja. Masing-masing aja. Mungkin itu memang jalan terbaiknya. Tapi dia tetap ayahmu. Dia tetap ayah. Kalau ibu udah nggak bisa terima kembali ya? Enggak Pak, karena dia kan udah jatuhin tolak juga. Dalam agama itu nggak bisa kembali. Tapi hati kecil sebenarnya masih pengen ini semua rujuk dan baik-baik saja atau gimana? Saya takut. Takut? Iya. Takut apa? Takut kejadian seperti ini terulang kembali. Lebih baik berhenti aja. Jadi ibu akan sendirian? Iya. Karena ada 3 anak hebat yang jadi penopang. Kalau buat Dila kan dulu pasti udah punya pemikiran tersendiri nih tentang keluarga ya. Iya. Pasti kan pengen punya keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah ya. Sekarang pasti pemikirannya berubah ini. Berubah. Jadi apa arti keluarga buat Dila sekarang? Keluarga itu yang bisa membersamai di saat susah dan senang, yang bisa membawa suasana menjadi hangat. Seperti itu. Tapi sudah tidak terjadi. Udah. Hidup seperti itu ya? Iya. Pengen ngomong apa ke bapak? Ke papi? Papi, kalau Dila minta maaf kalau misalnya Dila menghancurkan karir papi yang udah papi bangun dari nol. Dila bukannya mau durhaka, tapi memang ini satu-satunya jalan terakhir karena papi memang udah sejauh itu sama keluarga, sama anak-anak, sama Dila, sama adik, sama mama khususnya. Jadi maafin Dila kalau misalnya memang Dila ngehancurin karir papi selama menjabat menjadi ASN ini. Kan artinya papi itu bisa kehilangan pekerjaan, bisa kehilangan penghasilan. Dan mungkin saja hidup beliau bisa jadi susah ke depan hari gitu. Iya. Kamu tega melihat itu semua? Sebenarnya tega nggak tega. Ketika sudah dilakukan, oh kasihan ya gitu. Terus tapi ya ini konsekuensi yang harus papi dapatkan dari apa yang udah papi perbuat ke keluarga dan anak-anak. Kalau suatu hari akhirnya papi datang, kemudian ya
sudah ada kesadaran dalam diri beliau, meminta maaf kepada ibu, gitu kan? Sudah ada kesadaran lah, kalian juga bisa ngerasa lah, gitu. Minta maaf kepada kamu, pintu masih terbuka? Maaf diterima, maaf terbuka untuk papi. Terbuka. Tapi kalau misalnya untuk kejadian masa lalu dan memori-memori buruk, susah dihapus, susah dihilangkan. Dan kamu akan hidup berdampingan dengan memori itu? Iya. Dengan harapan suatu hari pasangan kamu bisa menyembuhkan itu atau bagaimana? Aku tidak mengharapkan pasangan bisa menyembuhkan itu. Aku mencoba untuk menyembuhkan diriku sendiri. Makanya kita punya Tuhan kan? Betul. Pengen bilang apa sama Tuhan, Bu, dengan semua hal ini, Bu? Ya, terima kasih Allah telah sayang kepada hamba karena dengan diperlihatkannya sikapnya berarti Allah lebih sayang kepada saya. Besar hatimu ya. Maka kiranya Allah memberikan kesembuhan yang sempurna. Amin. Terima kasih udah sharing ya. Makasih Bang. Semoga berkat Amin. menyertaimu dan Amin. semoga pernikahanmu dipenuhi dengan kebaikan Amin. sampai anak cucu. Amin. Thank you. Terima kasih. Sedih gue dengernya. Kamu hebat sekali loh, Ibu.